Kalau ayam pernah cemburu? Tidak. Ayam ada hati, tapi tidak pakai perasaan. Makanya ayam itu dia mau kencing di mana? Dia taruh. Betul. Betul. Di sini aja biasa kencing sembarang. Ketika saudara-saudara manusia diberikan roh yang hidup, diberi apa? Oh yang hidup. Roh itu apa? Roh itu yang menghubungkan manusia ini dengan Tuhan Allah penciptanya. Roh itu yang membuat manusia gelisah kalau dia tidak berdoa. Roh itu yang mendorong manusia mencari Tuhan. Saudara sekarang lihat, punya tubuh yang hidup, jiwa yang hidup, roh yang hidup. Dalam kondisi begini Tuhan bilang begini, gambarkan rupa kuku berikan kepada. Gambar itu apa? Hakikat Tuhan Allah yang kekal dan kudus dikasih pada manusia. Kekal, tidak dibatasi oleh orang-orang. Kudus lagi, sempurna lagi. Dalam keadaan yang sangat baik Tuhan bilang begini, manusia, dunia ini kuberikan kepada semua. Semua yang kau yang atur. Dunia ini mau baik tergantung manusia. Dunia mau rusak pun tergantung. Tambah satu kalimat. Bahkan setan-setan pun harus tunduk kepada manusia. Bahkan setan-setan pun tunduk. Sudah putangan baru saya tanya. Kita takut setan, kalau setan takut kita. Mau jawab? Kita takut setan atau setan takut kita? Takut setan. Atau kita dan setan bakas takut? Kadang-kadang kita yang kas takut setan, kadang-kadang setan kas takut kita. Benar mana? Kita takut setan atau setan takut kita? Kita takut setan. Apa? Kita takut setan. Apa? Saudara tahu, kita ada bagus itu. Tuhan bilang dunia kuberikan kepadamu otoritas dan kebesaran itu dengan kasih pada manusia. Supaya setan tunduk kepada manusia. Kalau ada orang kerasukan setan, tidak usah berteriak. Karena dia bukan takut teriakan. Dia takut otoritas Tuhan pada kita. Maka cukup mengatakan, dan keluar. Karena otoritas. Ini kita setan maksudnya tahu dari tidak keluar. Karena ini bukan takut untuk teriakan. Dia takut otoritas Tuhan yang ada pada kita. Amin. Amin. Saya ulang, kita takut setan atau setan takut kita? Apa? Setan takut kita? Yakin? Awas dia lalu. Sebentar malam dia coba. Orang kalau ketakutan itu biasa ambil langkah sementara. Betul. Orang kalau ketakutan itu aneh-aneh. Alkitab bilang begini, doa yang tiada hentinya membuat iblis ketakutan. Amin. Berarti iblis takut apa? Doa. Tapi banyak ibu hamil keluar malam pun tidak berdoa. Dorang ambil paku betul. Di abad ada. Ada. Ibu ada duduk di sini. Ada. Coba tunjuk sama dia. Ada tuh. Setan apa yang takut paku? Kalau setan takut paku, minta lapor majelis jemaat semua uang kas beri paku. Kalau tidak usah lagi. Di sini ada. Ini kepala ini dong taruh paku lah, sisir besi lah, gunting dong taruh, korek api taruh. Sebenarnya itu kepala pokok bangunan. Di alor ada. Ada. Di abad ada. Ada. Di Mewah ada. Ada. Itu yang farm apa? Jangan tahu orang kalau ketakutan ambil langkah sembarangan karena kehilangan otoritas. Amin. Amin. Supaya saya berharap sidang berapa hari ini otoritas itu ada. Keputusan dari dulu dengan otoritas. Institusi itu kan tadi Pak Pendeta Peter bilang mencari kehendak Allah gitu. Oh, saudara, coba lihat anak yang baru lahir. Ada yang ada anak yang baru lahir? Pernah lihat? Siapa buana? Itu anak bagus-bagus, montok-montok lagi, mengemaskan begitu, pakai celana bagus, baju bagus, kancing 3. Dia pun mama tambah apa di sini? Dia pun mama tambah Benua. apa? Benite. Bawang. Benua. Supaya apa? Setan. Supaya Setan takut. Kita bayangkan
setan takut kita. Saya melayani di pedalaman Nabalubat Timur satu malam berdatang Kupang. Jam 9 malam ambil motor, istri saya naik ibu pendeta, anak kami umur 1 tahun naik. Pas naik, dia mau jalan dia masuk gini, Bapak, yuk, jalan lupa tangan berdua. Saya bilang, untuk apa? Usir saya dulu yang saya tidak. Setan apa dah begitu banget? Di sini ada, di abad ada. Itu orang yang ada di sini. Dia majelis kojeman. Semua. Itu tuntutan. Saudara, satu saat minggu kedua bulan Desember kami ada di gereja, hujan belum turun. Terus saya bilang begini, hujan belum turun Dia bilang, proyek Pak, proyek. Dia saya kira apa hubungan hujan dengan proyek. Dia bilang, Bapak, akhir tahun begini proyek pemerintah banyak Bapak, jadi orang tutup hujan. Saya bilang, oh, hujan bisa ditutup? Bisa. Bagaimana cara tutup? Saya bayangkan penjelasannya ilmiah. Ilmiah artinya maksud akal dan bisa dipertahankan terus menerus. Saya bayangkan awan hitam yang gelap itu tembak pakai sinar laser atau pakai efek kaca, pantulan cahaya untuk lanjutnya. Saya bayangkan begitu. Saya mengatakan Rombel Green, permisi Pak. Kita tinggal buang pakaian dalam di atas rumah. Hujan tidak turun. Saya bilang itu celana dalam merek apa? Apa saja bisa tutup hujan? Ada. Itu dia pakai ukuran apa? Kalau hujan bisa ditutup, Jakarta itu tidak akan pernah ada banjir, tidak akan. Tinggal semua warga Jakarta pegang jemput. Terus gubernur hitung sana. Memang orang ketakutan itu semparan saja. Amin. 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 Saya mau tanya saudara, kalau tangan kanan gatal artinya? Dapat berkat. Kalau tangan kanan gatal artinya? Dapat berkat. Betul. Iya. Yakin. Siapa yang kasih tahu kamu? Kalau tangan kanan gatal artinya dapat uang, maka orang goreng itu pasti kaya raya. Pasti kaya raya itu. Oh itu bukan tangan kanan saya gatal, semua badan lagi. Tidak bisa. Alkitab bilang begini, hei, satu-satunya cara untuk dapat berkat itu adalah kerja. Kerja bukan berkata. Kerja bukan dapat berkat. Amin, Bob. Nah, saudara lihat. Hujan turun, ada yang bisa tutup. Duduk baik-baik ya, cari tempat ya, Bray. Oke, kita lanjutkan, kok. Oke, baik saudara-saudara. Ciptaan yang sangat bagus ini, tubuh, jiwa, roh, gambaran rupa Allah diberikan pada manusia, menjadi rusak hanya karena dosa. Dibaca. Dibaca. Pengertian dosa di Taman Eden itu ringan. Dosa ialah usaha manusia untuk melangkah melewati batas. Tuhan taruh batas. Manusia, semua tanaman dalam taman ini boleh kau makan buahnya. Yang ini tidak boleh, itu jadi batas. Waktu manusia mau melangkah melewati batas itu yang namanya apa? Dosa. Jadi semua upaya manusia yang meluap-luap untuk melangkah melewati batas, dia lagi berurusan dengan dosa, dan itu serius sekali. Ini ada 1-2 orang yang biasa minum kopi, orang datang tanya saya. Di sini ada yang biasa minum kopi? Ada. Dia ikut sidang. Atau dia panitia. 1-2 orang yang biasa minum kopi datang tanya saya, pendeta, yuk, minum kopi boleh atau tidak? Saya tidak tahu lah. Pendeta, apa kok kita tanya bukan jawab, tapi yang tidak tahu. Saya bilang begini, ada legenda Yunani tentang pohon anggur. Legenda ialah cerita yang latar belakangnya kita tidak tahu di sini apa-apa, tapi pesan-pesan moralnya perlu dibaca. Legenda itu bilang begini,
Pengusaha anggur yang pertama di dunia ialah Nuh. Siapa? Waktu Batra itu kandas di Ararat, air surut, Nuh turun langsung tanam anggur. Apa? Hari pertama, Nuh siram pakai darah domba. Darah apa? Hari kedua Nuh siram pakai darah singa. Darah apa? Hari ketiga Nuh siram pakai darah monyet. Darah apa? Hari keempat Nuh siram pakai darah babi. Darah apa? Nuh bilang, "Bapak, itu dia arti apa?" Nuh bilang begini. Apa? Kalau engkau minum satu seloki, tadi pakai darah apa? Domba. Engkau akan tulus seperti anak domba, dan itu tempat minummu di perjamuan kudus. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan, kalau berapa seloki? Kalau engkau minum 2 seloki, tadi pakai darah apa? Singa. Engkau akan kuat seperti singa. Dan karena itu tempat minummu di pinggir kebun. Lihat orang tua dulu itu kalau mau masuk ke kebun 2 seloki dulu. Pitoba keluar 2 seloki, mau tidur 2 seloki, bangun tidur 2 seloki. Kalau berapa seloki? Kalau engkau minum 3 seloki, tadi pakai darah apa? Monyet. Oh, itu tempat tidur, tempat minumnya di atas pohon. Lebih banyak dia pun kagoyang-kagoyang. Angin bertiup kencang. Yang 3 seloki itu belum minum, miskin Bapak. Tapi kalau 3 seloki dia bilang, "Ambilkan." Pernah dengar itu kalimat? Pernah? Yang suruh ambil tahan itu ada. Di 3 seloki itu cerita tinggi Bapak. Suara tinggi, isi juga. Dan saudara tahu, banyak istri kena pukul di yang 3 seloki itu. Di sini ada suami yang biasa pukul istri. Atau sebaliknya pun pertanyaan, ibu-ibu yang biasa kena pukul dari suami, coba angkat tangan. Jangan! Berani angkat tangan pulang kena pukul ulang. Wih, memang di alur memang terlalu betul. Itu kalau berapa seloki? Kalau engkau minum 4 seloki, tadi pakai darah apa? Babi. Permisi minta maaf, lihat babi itu. Makan di mana, tidur di situ, muntah di situ, buang air besar, semua di situ habis. Don't tanya saya, jadi Bapak, kita berapa seloki? Lu pilih sendiri. Minum air susu itu baik atau tidak? Minum air susu baik atau tidak? Yakin? Baik kalau 1 gelas. Tapi coba minum air susu 1 ember. Bisa gila itu. Kalau susu yang baik saja melewati batas, jadi masalah. Apalagi kalau yang diabad biasa berapa seloki? Berapa seloki? 4. Bapak pendeta kami diabad, kami 1 seloki ke Bapak. Tapi ulang-ulang. Dan saudara lihat, waktu manusia melangkah melewati batas tadi, karena jatuh dalam dosa, otoritas Tuhan menjadi hilang. Mati. Bagaimana keadaan tubuh, jiwa, roh, itu akan jadi perlindungan. Pertama, tubuh yang terkontaminasi dosa, tubuh yang sudah terkena dosa, mengalami 2 pergeseran yang serius, sehingga kita butuh renungkan malam hari ini. Woi! Oke, dia mengalami 2 pergeseran. 1, tubuh yang terkena dosa, hari itu melecehkan perempuan. Hari itu apa? Adam. Kenapa kau makan ini buah? Dia bilang itu perempuan yang engkau kasih itu yang jadi masalah buat aku. Ini kalimat yang sungguh berbeda ketika pertama kali ada pilihan Hawa. Waktu Adam baru melihat Hawa, dia bilang begini, dialah tulang dari tulangku, daging dari daging. Pakai bahasa kita dia mau bilang begini, ada. Dia bilang Hawa, dia engkau punya daging itu saya pun daging. Dia engkau pun tulang itu saya pun tulang. Kalau engkau sakit, saya juga sakit.
Kalau engkau susah, saya juga susah. Kalau engkau senang, saya juga senang. Ini waktu belum jatuh dalam dosa. Setelah jatuh dalam dosa, dia bilang, perempuan sumber masalah. Perempuan racun dunia. Perempuan racun apa? Bayangkan kalau racun dunia banyak begini. Ini dunia sudah di apa? Saya mau tanya, di abad ini ada laki-laki yang biasa anggap remeh perempuan? Ada. Dia ada di sini. Coba lihat dia. Kenapa semua lihat saya? Kalau kita kasih sekolah yang anak laki-laki, tapi tidak kasih sekolah anak perempuan, kita bermasalah dengan tubuh yang terkontaminasi dosa. Ada kalimat bilang begini, kamu perempuan ini sekolah tinggi-tinggi itu sama. Bulan datang masuk. Pernah dengar? Atau sendiri omong? Wih, memang jalan. Laki-laki. Laki-laki. Di sini tidak ada laki-laki. Laki-laki. Tuhan menciptakan perempuan itu jadi mitra dan penolong. Dia lebih kuat. Saya mau kasih saudara, perempuan itu, saya mau tanya, ibu-ibu. Ibu-ibu. Melahirkan itu sakit atau tidak? Terlalu sakit. Waktu dia sakit melahirkan di kamar bersalin itu, suami-suami ada bantu. Suami-suami hanya terluar ke bilang iya. Waktu sembilan Yesus lagi dia bilang begini, tidak tahu anak muka ke sana. Ada bantu, ada bantu. Kalau begitu orang tolong kita itu minimal terima kasih. Ibu-ibu, ibu dan suami biasa terima kasih. Biasa terima kasih. Don't jawab bilang tidak. Suami-suami, kalau ibu buat kopi itu tolong kau terima kasih, bisa? Ini ibu bikin kopi dong tidak terima kasih, tapi kalau kita baik kalau makan di warung satu. Itu supaya mulai terima kasih lagi. Kadang-kadang janji itu mbak, yuk besok saya datang lah. Di sini ada yang begitu. Itu waktu ada di sini. Ada. Angkat tangan. Saya mau kasih saudara. Bapak-bapak. Bapak-bapak. Coba besok malam mama bikin habis makanan susiap habis. Coba pas mau makan, coba bapak bilang di mama bilang begini, mama, yo, terima kasih. Berani papa bilang mama terima kasih, itu mantua pikiran. Pasti pikiran. Dia pun pikiran itu hanya dua. Satu dia pikir begini, tahu roh apa Sunaiki? Tahu roh apa Sunaiki? Atau yang kedua, jangan sampai mantua pikir begini, jangan sampai ini hari terakhir. Ayo, hargai perempuan sedikit. Bisa? Bisa. Bapak mama, di sini pernah ada masuk minta kok? Ada masuk minta nona juga? Ada yang biasa jadi jubir di sini? Biasa pakai bahasa Indonesia kok bahasa adat? Dong kadang-kadang campur, tapi kalau diterjemahkan kalimat ini kira-kira begini. Kami punya anak laki-laki. Sudah jalan ke sana kemari. Tapi tidak ada yang timba air. Tidak ada yang cuci. Tidak ada yang masak. Tidak ada yang sapu. Terus kita dengar, kita bilang,
Satu anak Nona dan coba-coba ada yang datang, tidak ada yang cuti, tidak ada yang masuk. Saya tanya dia, lu datang cari pembantu? Di sini ada yang biasa jubir, suruh berhenti sudah. Saya melayani di Pulau Sabu kira-kira 5 tahun. Waktu itu saya belum menikah. Kalau jemaat lewat saya sementara cuci pakaian di sumur, dong selalu bilang begini, pendeta, yuk, makanya, saya bilang makanya apa? Dia bilang kawin sudah, saya bilang kamu kok otak ini tidak betul. Kalau dong di rumah pelayan saya sementara sapu rumah, dia bilang makanya, bilang, makanya apa? Kawin sudah, kamu kok otak ini tidak betul. Pendeta, kenapa setiap kali kami bilang bapak kami bilang kami otak tidak betul? Terus saya bilang begini, kalau pakaian kotor apa yang harus dilakukan? Kalau pakaian kotor apa yang harus dilakukan? Cuci, bukan kawin. Hanya orang yang otak miring saja, pakaian kotor di sini dia kawin di sini. Kalau rumah kotor apa yang harus dilakukan? Sapu, bukan? Sekali lagi hanya orang otak ini ya, rumah kotor di sini. Saya kawin dulu supaya sapu. Tapi toh kemudian, kalau ibu-ibu harus sapu, harus masak, harus timba air, harus cuci piring. Bukan karena mereka pembantu, tapi mereka melakukan itu atas nama cinta. Supaya kita belajar menghargai ibu-ibu, perempuan dong ada waktu dong sisiran dong rambut sedikit. Ini kita pulang dia rambut sedikit. Oke. Tapi yang kedua saudara, tubuh yang terkena dosa, hari itu memberhalakan bagian-bagian tubuh tertentu. Bagian-bagian tubuh tertentu jadi berhala baru. Apa itu? Saya mau kasih saudara. Dulu Adam dan Hawa itu dengan 2 telanjang saja. Kan tidak ada masalah. Adam telanjang ikut situ, Hawa telanjang ikut situ, tidak ada masalah. Kita punya dong ini sekarang pakai pakaian bagus-bagus semua, tapi masalah kepung banyak. Betul. Di Alon juga ada, di Abad ada. Itu ibu dan di sini. Saudara, kalau kita nonton televisi, pernah nonton TV, pas iklan, semua iklan kecantikan kulit mengarahkan saya dan saudara untuk ambil kesimpulan seolah-olah kalau orang kulit putih pasti lebih baik dari kulit hitam. Akhirnya setiap kali yang kulit putih berdiri di muka, yang kulit hitam dong akan gelisah bagaimana ya? Tidak bisa. Ada lagu dulu bilang biarlah yang hitam, jangan harapkan mau pakai oket itu tidak bisa. Saudara mau pakai pemutih itu di muka saja, leher di bawah hitam lagi. Jadi tubuh yang terkontaminasi dosa, warna kulit saja jadi berhala baru. Warna kulit saja berhala baru. Bukan sekedar itu. Semua iklan kecantikan rambut di televisi mengarahkan kita untuk ambil kesimpulan. Seolah-olah kalau orang rambut lurus itu lebih baik dari rambut keriting. Betul? Saya protes. Saya berkhotbah dalam banyak sekali acara mendorong budaya positif Valentine. Saya bilang begini. Di hari kasih sayang ini yang paling akan menikmati pelayan seorang suami adalah mereka yang rambut keriting, bukan yang rambut lurus. Yang rambut keriting itu bagus, kalau rambut lurus dibelai itu terlalu enak lah. Mungkin karena lurus jadi pelicin. Lurus kalau kita bilang sayang, sayang itu. Yang keriting itu kalau dibelain menarik.
sayang. Jangan pukul dia. Jangan gelisah hanya karena kita rambut keriting. Kenapa? Tuhan tidak pernah salah menciptakan saya dan saudara. Saudara memuji Tuhan, bagaimana kalau tidak bisa terima diri sendiri? Terima dulu kita pun diri memuji Tuhan. Orang bilang saya pendeta, yo, muka hidung semua, biar dong dia satu hidung, kenapa? Kamu pusing kok kenapa? Ikan ini kayak apa kok? Saudara-saudara, ini sesuatu yang serius. Ini pelecehan terhadap kemanusiaan. Banyak orang timur tidak ingin jadi orang timur. Mereka mau jadi orang barat semua. Akhirnya tidak sempat jadi orang Eropa dan jadi Pantar Barat, Amerasi Barat, Manggarai Barat. Terima dulu kita pun diri. Kalau kita tidak bisa terima kita sendiri, mau memuji Tuhan pakai apa? Menjadi timur, menjadi Alor, Rote, Sumba, Sabu, Sumatera, Makassar, Surabaya, Jakarta, Medan, Batak, Batak T, itu kan tidak betul toh? Tuhan waktu mau cipta saya, dia tidak pernah tanya di Yandi, yo, lu mau timur kok Eropa? Kan Tuhan tidak tanya. Langsung tadi saya begitu kok. Atau di Alor Tuhan tanya. Kenapa saya bilang begitu? Kita ini sudah titik bermasalah. Ada orang timur satu bodoh, kita rame-rame langsung bilang dasar timur bohong. Wah, satu orang timur yang bodoh, kok kenapa kami semua yang ada orang Rote satu orang taputar, kita bilang otak apa? Otak Rote. Kalau ketemu orang Rote dan ular di hutan gunung mana, itu saudara yang ngomong lo. Tanya saja. Kalau siang-siang jam 12 ada laki-laki dewasa jalan bawa ayam jantan satu, dia orang mana? Langsung tahu. Pesannya sederhana sudah. Kalau hari ini masih ada orang Rote merasa lebih bagian orang timur, saudara bermasalah. Kita kan tidak pernah begitu. Saya ingat tahun 96, saya datang sekolah teologi di Kupang. Saya datang dari kampung, datang sekolah teologi di Kupang. Saya suka perempuan. Saya begini suka perempuan. Tapi dong tidak ada yang suka saya. Saya heran itu. Dulu belum ada HP, jadi kami biasa titip salam. Nona, yo, salam satu teman dulu. Don kita senol, yo, ada salam dari Yandi itu. Terus dia pun pertanyaan benar. Yandi itu orang apa? Dari mana? Dia kira saya orang gila. Yandi itu orang apa dari Bandung? Yandi itu orang timur dari Soe. Dia begitu. Tapi dia itu calon pendeta, itu anak baik itu. Dia begitu. Perbaiki keturunan. Orang kira ini keturunan ular beluda. Tapi saudara, saya simpan dia. Setelah saya jadi pendeta tahun 2004, orang undang saya di mana-mana. Seluruh Indonesia undang saya. Apalagi hanya NTT. Di mana-mana ada bersama pendeta Yandi. Dia yang tadi tolak itu. Dia yang tolak itu malam-malam info. Hanya 4 huruf. Dia info. Pak. Kamu abaikan saja dia. Saya tanya, kenapa? Ambil rantangan gol. Terus apa? Tapi pun pesan itu jelas. Saudara,
terutama anak nona. Nona, jangan pilih-pilih orang itu. Saya bilang saya bu istri, kami dua pacaran 10 tahun baru nikah. Saya bilang saya mau istri itu. Kawan saya bilang saya 10 tahun pacaran dengan dia. Dia bilang saya, Bapak, kenapa pacaran begitu lama? Saya bilang, kalau saya berhenti dengan dia, siapa mau lanjut dia tadi? Tapi saya bilang dia, Non, saya lukas kalau Nona butuh yang kaya, itu pasti bukan saya. Itu pasti bukan saya. Kalau Nona butuh yang ganteng, Apa lagi? bersaing. Tapi saya kasih Non, kalau Nona butuh bahagia, lihat kakak ini. Untuk apa dan dia gagah-gagah dan malah tiap hari kena pukul kau ini mana? Begitu, jangan melecehkan itu. Pelecehan ini terjadi di mana-mana sudah. Kita di rumah, saya kalau kita tanya bilang, Bapak, anak berapa? Waktu itu saya anak yang 4 orang pendeta. Kau sudah kerja di mana? Puji Tuhan Bapak yang 3 sudah di manusia, Bapak. Anak 4 orang memang yang jadi manusia. Terus yang 1 Aci pun berapa? Aci ada 4 semua manusia. Kalau dia jadi polisi manusia apa bukan? Kalau dia pendeta, kalau guru, kalau anggota dewan. Tapi kalau kamu tamat SMA, kamu tidak ada kerja, orang tua bilang kamu bukan manusia. Ada salah di kita untuk membangun kemanusiaan. Kita ini kalau bawa sambutan ini saya heran. Bapak Bupati Allah yang kami hormat, tidak tahu dia hormat betul atau tidak. Bapak Ibu Pendeta yang kami ketua dia yang kami hormati, hadirin semua yang kami mulia. Mantap ya. Tapi kalau pagi-pagi penjual ikan lewat kita panggil bilang ikan. Penjual ayam kita bilang, penjual sayur kita bilang, penjual tomat kita bilang. Kau ada nama kau tidak? Nah kenapa panggil tomat? Saya kadang-kadang marah ini guru-guru SD dan SMP di Kupang. Saya keliling banyak sekali sekolah di Kupang. Saya marah di musim hujan begini, saya marah ini guru dorang. Bagaimana di musim hujan dong suruh anak dong ke pel, bagus-bagus. Pas masuk kelas, anak-anak lepas sepatu, ibu guru tetap pakai sepatu. Di Alor ada, di sini juga ada, itu guru ada. Coba tunjuk. Tidak sehat. Mau merata saja. Amin kok. Amin. Susah. Saudara tahu sekarang, kemanusiaan itu kita yang atur duluan. Supaya betul-betul berkenan. Kita nih mau baik ya baik. Itu pertama, tubuh yang terkontaminasi dosa. Kedua, jiwa. Jiwa yang terkontaminasi dosa adalah jiwa yang perjumpaan antara akal dan perasaan sudah tidak lagi beriman. Perjumpaan antara akal dan perasaan yang tidak beriman itu puncaknya itu Kain membunuh adiknya Habil. Kenapa nyanyian para malaikat itu harus dinyanyikan di padang belantara? Ini tidak bisa dipisahkan dari kisah di Kejadian 4. Kisah di Kejadian 4 tentang Kain dan Habil. Di padang itu kakak adik mesti baku sayang, mesti baku bagi, mesti menikmati alam semesta yang bagus.
Itu di padang itu Kain tega sekali membunuh adiknya. Kenapa? Perjumpaan akal dan perasaan tidak lagi begitu. Di awal-awalnya Tuhan tanya Adam, kenapa makan buah ini perempuan? Perempuan kenapa makan buah? Dia tunjuk lagi ular, baku tuduh. Karena ini tidak beriman. Di sini ada yang biasa tuduh orang. Ada. Itu jiwanya bermasalah. Jangan tuduh orang, apalagi kalau tidak tahu apa-apa. Setan itu paling suka orang tidak tahu apa-apa, kita bikin dia tahu-tahu. Saudara, kalau ada satu laki-laki dewasa, satu perempuan dewasa, orang dua bukan suami istri, dua masuk satu kamar, kunci pintu, kasih mati lampu. Saudara duduk begini, saya datang, saya tanya, siapa di itu kamar? Saudara bilang, Pak ini, ibu itu. Pertanyaan kedua, orang dua ada buat apa di situ? Orang yang jiwanya bermasalah akan bilang begini, tahu sendiri ya. Tahu apa? Kok saya tidak tahu, suruh saya tahu barangnya saya tidak tahu. Itu tuduhan. Mestinya kalau saya tanya, dua ada buat apa di situ? Minta maaf Pak, saya tidak tahu. Itu jiwa baik. Tapi kalau dia tahu sendiri ya Pak, itu positif atau negatif? Negatif. Kalau mau tambah yang positif. Orang dua ada buat apa di situ? Minta maaf Bapak, saya tidak tahu. Kemungkinan besar orang dua ada berdoa Bapak. Saudara tadi dong berdoa. Kenapa saudara kok tidak yakin dong berdoa? Saudara, orang yang jiwanya bermasalah itu orang lain yang beli motor, dia yang tidak tidur di rumah. Dia suruh bilang, dicek dulu. Cek apa? Auto kredit, oke. Orang yang jiwanya bermasalah itu baru beli tape satu seputar sampai jam 3 pagi. Orang pikir bilang, Bapak, yuk, kasih kecil tape sedikit, kok. Kenapa? Ada bayi satu sakit di sebelah. Tapi kasih tahu Pak, dia ada tambah 2.000 di satu tape. Kalau kita sebentar keluar dari sini, ada anak bawa motor, ada orang bawa motor, lari selempet dan kita pusing lah. Kita kaget dia lari lewat 20 meter dia jatuh. Kita bilang apa? Mampu. Dicek kita pun bapak yang jatuh. Senang sekali lihat orang susah, dan susah sekali lihat orang di alon ada, di abad ada, dia ada ikut sidang. Orang yang jiwanya bermasalah itu asal dia ada HP baru satu. Berarti ada HP baru satu, nanti tidak ada telepon itu saya ngajar dia. Tidak ada telepon saya, tidak. Itu dia jiwa bermasalah. Orang yang jiwanya bermasalah itu, dia kalau kita bawa materi, dia tidak ada. Nanti bagian pertanyaan dia datang, kok dia tanya. Tanya habis itu kita jawab, dia sudah tidak ada lagi. Itu dia sakit jiwa. Di alor ada satu-satu, ada orang bawa materi. Bawa materi tentang HIV AIDS. Ini orang tua satu dia tidak ikut. Memang dia punya desa itu. Pas bagian mau pertanyaan dia masih satan. Habis sudah moderator kasih sudah tanya, dia begini, Bapak yang bawa materi saya mau kasih tahu. Bapak nonton program itu sumbang, baik sekali. Tapi jangan bikin sama kayak yang lalu-lalu Bapak. Yang lalu-lalu ini program yang bagus ini dong hanya pagi-pagi di rumah-rumah tertentu saja Bapak. Kami semua tidak dapat sama kayak yang Bapak dong bagus. Jadi saya harap yang ini barang ini tolong bagi merata di semua rumah. Jadi yang pemateri, oh Bapak mau X kita bagi di semua rumah. Jadi duduk situ dulu. Betul. Ada satu kata dalam bahasa Indonesia. Ini kata hanya satu, tapi kalau kita omong dengan cara omong yang beda, itu arti beda. Itu kata itu adalah kata cocok. Coba saya omong dengan 3 cara ucap yang beda, saudara tangkap dia pun beda. Kalau saya bilang begini, cocok, saudara tahu artinya? Pas, mantap itu, serasi, klop. Kalau saya bilang apa? Cocok. Tapi kalau saya bilang begini,
Cocok. Bisa tangkap artinya. Kalau dua tiap hari ketemu itu hanya baku mana, saya lihat bilang apa? Pokoknya di satu sidang hanya dua saya ngomong, yang dia bilang apa? Pokoknya kalau baku kulit, pokoknya ngomong orang lain pun nama saya lihat bilang apa? Kalau suami istri ketemu hanya kerja baku mana saja yang dengar bilang apa? Bisa tangkap ya. Yang ketiga, cocok itu paling bagus diucapkan oleh orang alo. Di sini ada orang alo. Orang alor itu kalau mau ngomong cocok bagus sekali. Dia buka di satu duduknya, dia agak tunduk begini, mata dikasih begini, dia sedikit sini seperti dia kita, dia bilang cocok. Itu berurusan yang tidak bergerak. Tuhan kasih kita ini berbeda. Tapi untuk kelola, bukan untuk saling menguasai. Saya ingat sudah, saya potongan video ini beredar luas di seluruh Indonesia. Saya bilang begini, saya kasih ini ke satu pasien ini. Saya masih dari pendeta jemaat di mana? Di pedalaman aku bekerja. Saya kasih ini ke satu pasien ini. Yang laki-laki umur 64 tahun, yang perempuan umur 20 tahun. Mirip. Saya tahu, jemaat yang datang itu mereka bicara tentang beda usia yang signifikan itu. Bedanya berapa tahun? 44. Waktu khotbah saya bilang begini, dalam sebuah pernikahan, beda usia tidak penting. Yang lebih penting ialah mereka harus beda jenis kelamin. Untuk apa sama-sama umur 30 tahun tapi laki-laki semua? Itu dong aku korek saya itu, berbeda-beda saat, tidak apa-apa kok. Jadi kalau kita ada berbeda pendapat, jadi tidak ada apa-apa, tidak masalah itu. Beras itu beda dengan air, beda dengan beris, beda dengan api, baru jadi makan cocok gumus. Tuhan cipta kita beda-beda semua. Karena itu saya berhormat tentang kesatuan, unity. Saya tidak begini. Kita berbeda tidak soal. Kalau fakta kosmis menyatakan perbedaan laki-laki, perempuan, kanan, kiri, atas, bawah, panas, dingin, merah, putih. Tapi kita mesti kelola itu perbedaan itu seperti makan cola. Tahu cola? Kalau makan cola, nah cola terdiri dari apa? Kopi, pisang, santan, gula. Sujadi dia punya nama? Gula. Waktu sujadi cola kita makan pisang, rasa pisang kecil. Masih rasa pisang, tapi ada cita rasa baru yang ditambahkan sebagai bagian dari sebuah kebersamaan. Tidak ada upaya untuk saling menghilangkan. Bisa bersama-sama. Bukan kita mau makan kolak, nah kita pergi makan pisang di sana. Habis pindah makan ubi di sana. Pindah lagi minum santan di sana. Kalau terakhir datang lagi atas kompor di sini. Kita mau datang lagi mana-mana tuh tidak ada soal. Mau dari Boru, mau dari mana lagi? Mataru, mau dari mana lagi? Wolwan. Sampai di sini kita pun nama satu saja. Apa itu? Bukan cola. Tidak ada upaya untuk saling menghilangkan kok. Ini dulu gini per jemaat kok. Berbaur. Bapak Bang, Tuhan dengar ini tentang karakter. Saya mau kasih saudara. Tuhan menciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan. Tetapi dia bukan saja membedakan mereka atas jenis kelamin saja. Ada pola-pola tertentu yang sengaja dibiarkan supaya orang mengelola itu dengan baik untuk sebuah pembangunan relasi dan lain sebagainya. Apa itu? Ada 4. 1. Soal pola berpikir. Kami yang bapak-bapak, kami yang laki-laki, kami yang suami-suami, kami selalu berpikir yang penting masuk akal. Makanya laki-laki kalau ngomong selalu bilang, saya pikir. Tetapi yang ibu-ibu itu lebih banyak pakai apa? Perasaan.
Makanya ibu-ibu kalau selalu bilang, saya rasa. Nah bayangkan, kalau kita bersidang 3 hari, satu hanya saya pikir, satu hanya saya rasa. Lama-lama nanti tetangga dong pakai bahasa Kuba bilang surasa. Jadi hidup ini harus dikelola untuk menyeimbangkan antara apa yang kita pikir dan apa yang kita hidup tidak bisa pakai perasaan saja. Tidak bisa. Saya layani di Sabtu. Kita pun hari ibadah rumah tangga itu hari Senin, hari Rabu, hari Jumat. Kalau kami pergi itu dong subuhkan tiket besar yang biasa jemur kacang itu besar. Semua duduk bersila di situ. Kami duduk, kalau pendeta di mana, nah, lampu paling besar begitu. Malam hari itu saya pergi dong sepenuh-penuh. Kita mulai ibadah. Saya mulai berkhotbah. Dong senyum-senyum. Ayo tahu ini khotbah kenapa? Yang menarik adalah kami sudah habis ibadah. Dong masih senyum-senyum. Saya mulai pikiran ini. Saya bilang, jemaat, iya Bapak. Kenapa kamu senyum-senyum? Tambah senyum lah. Akhirnya saya panggil dia yang satu, Hermin Seriu namanya. Saya bilang, Nadal, ya Bapak, kenapa kamu senyum-senyum? Dia ambil ballpoint, dia tulis di kertas kecil satu, dia datang ke saya. Saya penasaran sekali. Saya buka pik, ternyata dia tulis begini, maaf, Bapak poros leting tidak tahu. Itu Bapak kita 1 jam di sini nih, kalau lihat saya ada masalah itu. Tadi waktu ibadah baik atau tidak? Tadi ibadah baik atau tidak? Hanya soal apa tidak baik? Hanya soal perasaan. Ini bendahara nunggu satu. Orang baru mau turun surat mau periksa apa? Periksa tidak. Perasaan kok. Hidup yang pakai perasaan saja, penyeimbangnya ada logika. Hidup itu tidak bisa pakai logika saja. Saya mau tanya, katakanlah ada satu orang yang saudara hargai dia, hormati dia. Duduk sama-sama begini, ada kotoran di dia hidup. Berani kasih tahu. Berani kasih tahu. Bapak minta maaf, dah ambil ya. Yang aneh, tiap ada yang bersangkutan kita tidak kasih tahu, tapi kita kasih tahu orang lain. Kita bilang, hidup harus dikelola antara pikiran, betul kok? Kedua, soal pola kerja. Soal pola kerja, laki-laki itu cenderung pekerja tunggal. Laki-laki pekerja tunggal. Bapak-bapak dong ini dong hanya di sekolah, dong hanya di kantor sah. Tapi dong pulang orang rasa dong kerja seluruh dunia dan segala isinya. Mungkin pun capek lagi. Karena polanya tunggal. Betul kok tidak? Bapak-bapak itu kalau sempat koko ane adibel barang 1 jam orang rasa kayak pun berjasa. Mama pungkulan mau bilang, Mama, yuk, bapak adik dulu. Yuk, bapak gimana? Sama kasih nyata sini. Oh tadi saya suka koko adik itu 1 jam. Saudara tahu, bapak-bapak dong ini tamu mau datang kok naik tangga terakhir. Dia langsung bilang, Mama, yuk, kopi dulu. Padahal kopi tidak ada. Nanti tamu pulang mama bilang, Bapak, lain kali nah, kalau orang datang begitu, nah Bapak tanya dulu. Ini nanti kita lari sembarang saja. Coba tuh bilang, kue kari saya beli itu. Iya Bapak beli 6 bulan lalu. Bapak kira beli 1 kali untuk seumur hidup. Karena polanya tunggal. Mama dong pernah rasa atau tidak? Bapak kasih uang di mama dong, terus mama dong itu, saya baru kasih. Bukan karena dong curiga, polanya tunggal. Beda dengan ibu-ibu. Ibu-ibu itu kan pekerja jamak. Karena pekerja jamak bangun pagi dong bisa langsung siap minum, siap makan, bisa siap anak-anak ke kantor, di sekolah, bapak di kantor siap semua, bisa sambil foto-foto. Ini untuk apa? Bukan untuk dibandingkan, ini untuk dikelola. Kalau tidak nanti kita baku tuduh dan berhitung pekerjaan.
Kalau ada acara besar begini, jangan telepon ya bapak-bapak, sekalipun dia ketua panitia. Ada acara begini, saudara, terus kita telepon, bagaimana? Don't jawab satu, sah. Beres. Nanti beres aja semua, ibu-ibu bilang, beres apa? Hanya kami pola tunggal. Ini kalau tidak dikelola bermasalah. Nanti tiap